Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan ke-NU-an kelas 8. Pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan materi kita tentang mengenal hisab, ru'yah, dan sholat id. Namun sebelumnya mari kita awali pertemuan kita kali ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, kemanfaatan dan keberkahan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما warzuqni fahma. Amin. Baik, kita lanjutkan. Kompetensi dasar dalam pembahasan kita kali ini ada 3. Yang pertama, menjelaskan yang dimaksud dengan ru'yah. Apa itu ru'yah? Mungkin ada sebagian kalian yang sudah pernah mendengar istilah ru'yah ya. Yang kedua adalah menjelaskan yang dimaksud dengan hisab. Ini ada cara yang berbeda. Yang pertama ru'yah, dan yang kedua adalah hisab. Dan yang ketiga menjelaskan tata cara sholat id. Baik. Yang pertama, hisab dan ru'yah. Agama Islam adalah agama yang komplit. Agama ini menggunakan matahari dan rembulan sebagai patokan waktu untuk beribadah. Kita sholat menggunakan waktu matahari seperti waktu terbitnya, waktu tepat di atas kepala, waktu bayangan sepanjang badan, dan waktu tenggelamnya. Matahari juga digunakan sebagai batasan terbukanya seseorang. Maksudnya, orang bisa berbuka sesudah matahari tenggelam. Orang mulai tidak boleh makan dan minum di bulan Ramadan saat fajar shadiq telah terbit. Selain matahari, umat Islam juga menggunakan bulan untuk menentukan pergantian bulan. Dalam bahasa Arab, bulan yang muncul pertama kali disebut dengan hilal. Jadi kalau ada pertanyaan apa itu hilal? Hilal adalah bulan yang pertama kali muncul. Ya, diawali pada bulan Ramadan dan diakhirinya bulan Ramadan adalah dengan kemunculan hilal tersebut, atau yang sering disebut dengan ru'yah, yang artinya melihat. Hal ini didasarkan kepada sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah atau beridul fitri karena melihat hilal. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi, penggunaan ru'yah sebagai penentu hari raya, baik hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, telah tercantum dalam hadis dan firman Allah. Apa landasan dari firman Allah atau landasan ayat Al-Qur'annya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabirullaha ala ma hadakum wa la'allakum
tashkurun. Beberapa hari yang ditentukan ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaknya kamu mencukupkan bilangannya dan hendaknya kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Karena melihat bulan bersifat perorangan, maka kemudian ada orang yang memilih dengan cara hisab atau menggunakan hitungan. Sehingga pada 5 tahun ke depan, hari rayanya jatuh pada tanggal berapa bisa dihitung secara matematika. Atau untuk zaman sekarang bisa dilacak dengan komputer. Ini ya, jadi bedanya kalau yang menggunakan metode ru'ya itu dengan melihat langsung bulan yang muncul pada hari itu. Kira-kira sudah tanggal 1 Ramadan atau belum. Jadi tidak bisa dikira-kirakan karena ada bisa jadi tertutup oleh mendung atau bisa terlihat dengan jelas. Yang dengan menggunakan metode hisab itu bisa dihitung jauh-jauh hari sebelum tanggal 1 itu terjadi. Misalkan tahun ini mau melihat atau memprediksi kira-kira bulan Ramadan tahun 2022 itu tanggal berapa, bulan umumnya jatuh pada bulan apa, bisa dihitung secara matematika. Jadi ada yang langsung melihat bulan, ada yang langsung dengan menghitung cara hisab. Adanya perbedaan penentuan bulan Ramadan dan Syawal biasanya bermula dari masalah di atas. Nah ini ya. Jadi ini cara metodenya sudah berbeda, otomatis biasanya terjadi pergesekan perbedaan hari raya dan Ramadan. Akan tetapi bagaimanapun juga menggunakan melihat bulan adalah lebih kuat karena memang demikianlah yang dilakukan pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi antara melihat bulan dengan menghitung atau menghisap itu lebih kuat hukumnya dengan melihat bulan atau ru'yah ya. Ini karena hadisnya itu berbunyi seperti itu. Ada kata-kata ru'yah gitu ya. Baik, melihat bulan atau ru'ya untuk menentukan awal bulan Hijriah lebih kuat daripada menggunakan perhitungan atau dengan hisab. Karena memang demikian yang dilakukan pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang belum jelas, silakan ditulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah video materi kali ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.